Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, terangilah, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan kami pun senantiasa hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yeremia pasal 51 ayat 46 sampai ayat 58. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim, sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel, apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu, sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar, dan suaranya bertambah ribut, namun atas Babel akan datang perusak, para pahlawannya akan tertangkap, dan busur-busurnya akan hancur, sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah yang bertobat dikasihi. Yatu mengkatobakna dikarimanni. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering kita mendengar hidup seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Atau istilah di atas langit masih ada langit, bahwa kehidupan manusia
Tidak ada yang bisa dibanggakan karena semuanya ada waktunya. Saudara-saudara, kisah dalam bacaan kita menggambarkan kehidupan bangsa Babel sebagai bangsa adikuasa dan menaklukkan banyak bangsa-bangsa termasuk Yehuda yang ditawan. Dicatat dalam pasal 52 ayat 28 sampai 30, ada 4.600 orang Yehuda yang ditawan. Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas di pembuangan, namun yang pasti hidup di pembuangan penuh penderitaan. Dalam kondisi yang dialami di pembuangan, mereka dikuatkan. Ayat 46 katakan, "Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan datang menghukum Babel yang ditandai dengan menghukum patungnya sebagai simbol kekuatan dan yang disembah namun tidak memiliki daya melawan kuasa Tuhan. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, namun kuasa Tuhan lebih dari itu." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan dan kekuasaan duniawi akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan, sehebat apapun suatu bangsa. Tetapi ketika tidak percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti akan hancur oleh kuasa Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia dan semua bangsa tanpa terkecuali, asalkan mau bertobat. Oleh karena itu penting untuk disadari bahwa kekuatan dan kekuasaan, bahkan kemampuan hidup kita tidak akan bertahan sepanjang waktu. Semuanya punya waktu untuk berhenti. Hanya satu sumber kekuatan yang dapat diandalkan, yaitu kuasa Allah yang berdaulat sepanjang waktu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupan kami. Kami bersyukur dengan apa yang Engkau karuniakan bagi kami. Firman-Mu kembali menyapa kami. Firman-Mu meneguhkan iman kami untuk terus mengandalkan Engkau. Bahkan di perjalanan hidup karunia Tuhan, kami pun sadar diri, siapakah kami di hadapan-Mu. Kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tetapi oleh kuasa-Mu, kami akan ditopang untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menopang kami, menjaga melindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan karunia Tuhan, dalam segala tugas tanggung jawab, dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam peran kami masing-masing. Dalam kemurahan Tuhan, kami yakin semua akan dapat kami lakukan dengan baik. Bapa kami dalam surga, kiranya diberkatilah setiap kami dalam perjalanan hidup ini. Diberkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Kiranya oleh kuasa Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang menghadapi berbagai persoalan ditopang oleh Tuhan. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, untuk juga menikmati masa tua dengan bahagia, gembira, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Diberkatilah juga setiap anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda, bahkan mereka yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan. Mohon Tuhan buka jalan. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Kami yakin bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Diberkatilah kami, gereja Tuhan, dalam bersama-sama mengemban tanggung jawab pelayanan di mana Tuhan tempatkan kami. Kiranya kehadiran kami pun juga
senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ditopanglah para pemimpin bangsa kami, untuk juga senantiasa mampu memimpin bangsa ini, sehingga di tengah-tengah bangsa ini, suasana kondusif akan dapat kami nikmati bersama. Tuhan dimuliakan. Kami pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.